Selamat pagi saudara dan salam kabar Jogja. Kembali kami sapa Anda dalam rangka informasi seputar Yogyakarta, Solo dan sekitarnya bersama dengan saya Isya Dewi. Dan inilah cuplikan informasi kami hari ini. Bandara IA tingkatkan layanan jelang Nataru. Hotel di Sukoharjo bikin pohon Natal dari limbah wadah telur. Warga Gunung Kidul ubah lahan tandus jadi kebun durian premium. Dan kita masuk ke informasi yang pertama dalam kabar Jogja. Permudah kelancaran dalam transportasi penerbangan, InJourney Airport memberikan layanan tambahan berupa potongan harga tarif sebesar 50% yang termasuk ke dalam komponen tiket yang dipotong langsung dengan pajak bandara. InJourney Airport memberikan pelayanan berupa potongan harga tarif sebesar 50% terhadap komponen yang termasuk ke dalam harga tiket, yaitu pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U. Hal ini sebagai kontribusi untuk menurunkan harga tiket penerbangan di masa liburan Nataru periode 1 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 untuk keberangkatan pada tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Sedangkan pajak yang berlaku di Bandar Udara Internasional Yogyakarta sebesar Rp125.000. Jika dimasukkan ke dalam besaran potongan harga tarif tersebut, maka menjadi Rp62.500. Sementara itu, untuk tarif tiket maskapai dikenakan potongan harga sebesar 10% sesuai dengan kebijakan dari setiap maskapai. Kami mengambil sebuah bagian untuk memberikan kontribusi dalam penurunan harga tiket. Karena di dalam tiket tersebut itu ada komponen PJP2U. PJP2U sendiri itu adalah pendapatan jasa pelayanan pesawat udara. Nah, porsi itulah yang sebenarnya menjadi bagian kontribusi kami, sehingga besaran PJP2U itu kita berikan diskon 50%, seperti itu. Lantas yang kedua, adapun periode pelaksanaan diskon untuk PJP2U itu berlaku adalah untuk mereka yang membeli tiket dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari untuk keberangkatan pada tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari. Misalnya kalau turun kan kita sesuai dengan misalnya gaji kita. Bagas RBTV. Staf Bandara Internasional Yogyakarta tengah menyiapkan peningkatan layanan jelang Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan trafik pesawat dan jumlah penumpang dengan adanya kebijakan potongan tarif tiket yang berlaku pada periode tersebut. Staf Bandara Internasional Yogyakarta memprediksi adanya kenaikan tingkat penggunaan jasa transportasi udara atau puncak pada Natal dan Tahun Baru. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan penurunan harga tiket. Berdasarkan data yang dimiliki Bandara IA pada periode Nataru tahun lalu, terdapat penumpang sebanyak 19.600 orang yang menggunakan jasa penerbangan di bandara tersebut. Untuk tahun ini dengan adanya penurunan tiket berpotensi terjadi kenaikan yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Staf Bandara IA melakukan antisipasi untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara, salah satunya dengan memastikan kesiapan setiap operator serta meningkatkan publikasi terkait informasi dari bandara tersebut. Untuk domestiknya itu tetap untuk Jakarta ya, untuk saat ini. Setelah Jakarta itu ada Makassar dan juga Balikpapan untuk rute terbesarnya. Untuk prediksi, jika kita compare di tahun yang lalu itu pada saat keberangkatan Natal Tahun Baru, itu pada satu hari kita tembus dengan angka 19.600 satu hari. Nah, sehingga kami melihat untuk tren saat ini, jika memang kebijakan itu sudah dijalankan, pastinya kan harga tiket itu kalau kita lihat sudah mulai turun. Tercatat ada beberapa destinasi domestik favorit melalui bandara tersebut, di antaranya tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Bagas RBTV. Saudara, sebuah organisasi sosial Rabu Biru Foundation menyasar wilayah Dusun Morobangun,
Kelurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Sleman, Yogyakarta dalam pendampingan sektor pertanian. Dusun ini menjadi pilot project karena memiliki tanah yang subur dan pengairan yang cukup lancar. Rabu Biru Foundation atau RBF dan holding BUMN InJourney Group melakukan kolaborasi untuk mempraktikkan pertanian berkelanjutan di Dusun Morabangun yang terletak di sekitar Candi Prambanan, Yogyakarta belum lama ini. Wilayah ini dipilih karena secara kebetulan memiliki tanah yang subur dan pengairan yang cukup lancar. Menggandeng kelompok tani setempat, organisasi sosial ini melakukan pendampingan penggunaan pupuk cair organik yang memungkinkan produktivitas lahan pertanian meningkat sekitar 20% hingga 40%. Kedepan untuk wilayah Yogyakarta, organisasi sosial ini juga akan melakukan pendampingan petani di Gunung Kidul dan Bantul. Sasaran utamanya adalah mengaktifkan lahan tidur agar kembali subur dan produktif. Krisna juga mengklaim 1 hektar sawah dengan memanfaatkan teknologi pembibitan dan tanah yang gembur bisa menghasilkan 12 ton bertambah dari yang sebelumnya hanya 6 hingga 7 ton. Pertimbangannya sederhana, ini dekat dengan, ini tidak terlalu jauh dari kota, tanahnya kebetulan sudah subur. Anda lihat kan ini, air ini kalau bahasa Jawanya lemah leb, berair, dia cukup subur hingga tidak terlalu sulit. Kita juga akan bergerak dari sini ke daerah-daerah di Wonosari, di Bantul yang kering. Tentu kita punya cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan padi yang baik. Widi, RBTV. Indonesia. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo kembali mengadakan sekolah film untuk angkatan ke-6 tahun 2024. 4 karya film asli dari Kulon Progo berhasil dibuat oleh peserta dari kalangan anak-anak muda. Sebuah film pendek menjadi pembuka dalam sekolah film angkatan ke-6 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Film yang diputar ini melalui proses produksi pada beberapa bulan yang lalu. Melalui kegiatan sekolah film ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo ingin memberikan ilmu pengetahuan bagaimana melakukan produksi film mulai dari awal hingga akhir dengan pendampingan oleh sejumlah mentor yang berasal dari pelaku industri film skala nasional. Sebagai salah satu tugas akhir kegiatan ini, peserta diminta membuat film sesuai dengan tema yang ditentukan. Pada sekolah film angkatan ke-6 ini terdapat 4 film pendek dengan berbagai genre yang berhasil diproduksi. Di antaranya film Halai Doa yang menceritakan kerukunan beragama di kawasan Boro Kalibawang, film berjudul Resep Hati yang mengangkat unsur kuliner khas Kulon Progo, hingga film bergenre misteri berjudul Muliha, serta komedi berjudul KKN di Desa Petani. Melalui sekolah film ini diharapkan akan semakin banyak sinias-sinias asal Kulon Progo lahir dan ikut berkontribusi memajukan industri film di Indonesia. Ketika saya berkuliah ini, saya sering ngikutin syuting-syuting yang ada di luar. Saya suka untuk kayak mengobservasi orang-orang yang sedang bekerja, dan ternyata itu seru banget. Jadi saya tertarik untuk ngikutin produksi film. Terus ternyata di 2023 sekolah film itu buka rekrutmen sekolah film. Jadi saya ikut di sekolah film ini sampai saya bisa memproduksi film. Poin utama dari dinas mewakili pemerintah daerah kita adalah investasi SDM, karena sebelum ada sekolah film di Kulon Progo ini memang belum ada sinias. Makanya tahun 2019 kami membuat sekolah film ini untuk memunculkan sinias-sinias yang ada di Kulon Progo. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa yang terjun ke dunia industri film, dan ya itu yang kami harapkan. Bagas, RBTV. Baik, sebelum masuk ke informasi berikutnya, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali untuk Anda.
Wonten ingkang punika Siapa yang tidak hanya di RBTV. Hai Cashierners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Cashierners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan! Oke, bentar, Cak. Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini nggak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti Belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca. Dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Staycation, Talking Education for Action. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Skoy, jajanin aja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Simak terus
akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ini apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara ya. Dolan. Masih Anda saksikan program informasi Kabar Jogja bersama dengan saya Isya Dewi. Saudara, minat masyarakat terhadap parfum membuat gerai yang menjual parfum saat ini menjamur di Yogyakarta. Berniat ingin membuka peluang kerja untuk mahasiswa dan warga sekitar Yogyakarta, seorang pemuda asal Kabupaten Bantul memberanikan diri untuk membuka gerai parfum. Tampil wangi saat ini seperti menjadi sebuah keharusan bagi sebagian masyarakat. Tidak heran hal ini membuat sejumlah gerai parfum banyak bermunculan. Tidak hanya ingin menangkap peluang bisnis yang lagi disukai masyarakat, pemuda asal Kabupaten Bantul, Firman, berniat membuka gerai parfum untuk membuka peluang pekerjaan bagi mahasiswa yang ingin menambah penghasilan. Karena memang saya juga asli Jogja, saya bikin ini juga pegawainya banyak orang Jogja, saya bantu teman-teman yang mungkin membutuhkan lapangan kerja untuk menambah hasil bulanan mereka. Kebanyakan memang anak-anak usia produktif sih mas, jadi anak-anak masih muda juga untuk tambahan kuliah. Sebagai barangkali nanti mungkin ada teman-teman yang pengen juga bergabung bersama Mas Parfum, silahkan, karena memang proyeksinya saya pengen di 2025 nambah cabang lagi insya Allah. Berbagai pilihan parfum disediakan di gerai ini, baik yang import maupun lokal. Dalam waktu mendatang, rencananya akan diluncurkan parfum dengan cita rasa Yogyakarta. Saya sepil dulu, salah satunya ada aroma buah. Yang buah ini, fruity ini ya, aroma fruity ini adalah salah satu buah khas Yogyakarta. Nanti untuk namanya dan untuk tanggal launch-nya kira-kira mungkin di bulan Januari. Tim Kabar Jogja RBTV melaporkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, berbagai tempat mulai mengkreasikan pernak-pernik unik, seperti di sebuah hotel di kawasan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang membuat pohon Natal dari limbah wadah telur atau tray. Inilah pohon Natal yang terletak di lobi hotel untuk dinikmati oleh para pengunjung. Ya, pohon Natal ini unik karena terbuat dari wadah telur atau tray bekas. Seluruh karyawan hotel bahu-membahu mengerjakan pernik untuk menyambut libur Natal hingga Tahun Baru. Pengerjaan mulai dari pembersihan egg tray, penjemuran, pengangkatan hingga pemasangan di kerangka yang sudah dibuat. Dibutuhkan sekitar 500 egg tray dari kertas bekas untuk menyusun pohon Natal ini. Hasilnya terpajang pohon Natal ramah lingkungan setinggi sekitar 7 meter. Ide awal itu muasalnya itu dari kita lihat nih banyak limbah tray telur kertas ya, terutama karena kan penggunaan telur untuk konsumsi sehari-hari di hotel tuh sangat banyak, terutama untuk menu omelet di menu breakfast. Oleh sebab itu dari situ idenya kita keluar gimana sih caranya kita memanfaatkan limbah yang ada untuk menjadi sebuah karya seni yang unik dan cantik untuk di bulan Natal ini. Rencananya pohon Natal ini akan dipajang di lobi hingga libur Natal dan Tahun Baru selesai. Pengunjung dapat melihat langsung maupun menggunakan pohon ini sebagai latar swafoto mereka. Rizky Budi Pratama, RBTV. Kawasan Kota Baru Yogyakarta semakin semarak dengan hadirnya wisata malam berkonsep musik dan juga kuliner. Alunan merdu keroncong mengiringi pengunjung yang menikmati kuliner khas yang ada di dalam suasana indise yang kental semakin menambah daya tarik pesona malam tersebut. Destinasi wisata di kawasan Cagar Budaya Kota Baru Yogyakarta kini makin bergeliat. Salah satunya dengan hadirnya event musik keroncong Kota Baru yang dihadirkan anak-anak muda di Yogyakarta.
Bertempat di kawasan wisata budaya Raminten, pagelaran musik keroncong Kota Baru ini bisa dinikmati setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 7 malam hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Selain mendapat suguhan alunan keroncong dan merdu, pengunjung bisa sekaligus menikmati ragam menu tradisional hingga western. Mulai dari nasi berkat, nasi goreng den baguse, sop iga Kota Baru maupun dessert klepon hingga aneka mie. Keroncong Kota Baru dipilih karena selalu konsep resto yang kental nuansa budaya. Kayak konsep di restoran ini tuh kita mengusung lebih ke Jawa banget gitu kan. Jadi banyak banget tempat di Yogyakarta ini kadang tidak mengusung budaya Jawanya. Nah, aku nggak di sini kita ini tidak mau menghilangkan unsur budayanya. Dari mulai musik yang kita pasang, terus juga seragam yang kita gunakan itu mengusung Jawa banget. Jadi saya pengen ketika ada wisatawan datang ke sini, mereka merasa lagi di Jogja banget. Sajian musik tradisional ini dikemas dengan nuansa khas anak muda sehingga menarik minat wisatawan maupun turis. Musik keroncong Kota Baru juga menjadi salah satu event yang sengaja diluncurkan untuk menarik minat wisatawan terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Keren ya Mas, maksudnya di Jogja gini ada yang memang kayak tempat yang dari indra-indranya tuh kita tuh kayak dirangsang gitu, dari penglihatan, ciuman gitu-gitu, kayak ya pokoknya di Raminten tuh kayak di sini Jawanya tuh dapat banget gitu. Lebih gitu sih. Ya, tempatnya juga kan kayak cozy banget untuk kita makan, nongkrong. Kayak aku kan tadi ngerjain kerjaan gitu. Nah di sini beda gitu loh, kayak vibes-nya beda aja sama kafe-kafe lainnya. Diharapkan atraksi wisata berbasis budaya ini bisa menambah pilihan bagi wisatawan yang tengah berkunjung di kawasan sekitar Kota Baru hingga Tugu Palputih, Yogyakarta. Agung Kristiano, RBTV. Masih akan hadir berbagai informasi untuk Anda, jangan kemana-mana, Kabar Jogja segera kembali. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remi Award dan Green Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Anda masih bersama kami dalam Kabar Jogja. Puluhan relawan ambulan yang tergabung dalam Rescue Ambulans Barat atau RAB menggelar Kopdar Ambulans Kulon Progo. Kegiatan ini sebagai media silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dan sinergi antar seluruh relawan ambulans Kulon Progo dan sekitarnya. Lebih dari 105 relawan ambulans yang berasal dari berbagai wilayah menggelar Kopi Darat atau Kopdar di Kapanewon Lendah, Kulon Progo Sabtu sore kemarin. Acara ini juga diikuti oleh relawan ambulan termasuk dari Purworejo, Magelang, Bantul hingga Kota Yogyakarta. Kegiatan ini mendatangkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, pihak kepolisian maupun Pusban ke 118. Relawan yang hadir diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga lebih solid dan sinergis. Mengumpulkan dari teman-teman semua ambulan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya. Jadi ada Purworejo, Magelang, Kota dan juga Bantul itu untuk berkumpul sama-sama untuk mengambil ilmu, menjalin silaturahmi dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan teman-teman sehingga dari silaturahmi itu akan teman-teman ambulan menjadi solid dan kita bisa bersinergi bersama. Jadi kegiatan ini kesempatan emas, Mas, ya, bagaimana kita harus memberikan pengertian yang betul. Sebetulnya tugas ambulan itu seperti apa, tata caranya bagaimana agar yang tujuannya selamat ya selamat betul. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu kejadian yang sebetulnya ini tidak boleh terjadi, maka di hari ini kita harus luruskan. Kita sampaikan regulasi yang betul. Sebuah ambulan lewat di lampu merah itu harus berhenti atau jalan. Nah, itu sudah ada tata. Dari pelatihan ini diharapkan seluruh relawan ambulans dapat mengetahui secara lebih detail aturan maupun regulasi kendaraan ambulans saat beroperasi di jalan raya. Bagas, RBTV. Di samping memiliki batik dan sumbu filosofi, Jogja juga mempunyai kopi Merapi sebagai ikon. Melihat potensi yang besar tersebut, O-Paper APP menggelar kompetisi dan workshop bertajuk Cerita dan Rasa Kuliner Nusantara atau Ceria. Agenda ini tak lain untuk mendorong kopi Merapi menjadi satu di antara sekian warisan ikonik bangsa Indonesia dan mengenalkan jenis kopi asli Jogja tersebut di kancah internasional. Jonathan Meltos selaku founder dan CEO O-Paper App menjelaskan Jogja merupakan tempat kedua dalam kegiatan roadshow ceria setelah sebelumnya diadakan di Batu Malang. Ia menyebut kegiatan roadshow ceria tersebut tak lain untuk meng-highlight ragam kekayaan bahan pangan Nusantara yang banyak diantaranya masih dipandang sebelah mata. Kegiatan ceria yang diinisiasi O-Paper App mengundang para anggota komunitas, pelaku usaha, hingga akademisi untuk membuat kreasi dan produk baru dari bahan kopi Merapi. 60 kontestan yang mengikuti kompetisi akan dipilih 20 finalis. Pemenang kompetisi ini berkesempatan menampilkan produk mereka di ajang Melbourne Food and Wine Festival 2025 yang merupakan acara food festival terbesar di dunia. Jadi kami dari pemerintah daerah sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh O-Paper dalam rangka mengangkat cerita dan rasa kuliner Nusantara khususnya kopi Merapi, karena kalau kita ini kopi Merapi merupakan ikon yang bisa dijadikan branding untuk memajukan kuliner di daerah istimewa Yogyakarta juga. Dan kalau kita lihat ya teman-teman dari O-Paper juga mereka juga dari suatu sistem ya nanti untuk bagaimana mengembangkan usaha bisnis teman-teman pelaku ekonomi kreatif dan maupun UKM ke depannya. Dari acara ceria sendiri kita berharap bisa membawa bisnis Indonesia untuk go global, baik secara ekspor atau juga ekspansi ke mancanegara gitu. Itu salah satu tujuan dari O-Paper App, yaitu aku CEO dan founder dari O-Paper App. Kita itu aplikasi platform bisnis untuk memajukan bisnis kuliner. Jadi harapan kita bisa membantu bisnis-bisnis ini sampai mereka bisa ekspansi ke luar negeri juga. Kadir, RBTV. Kita ke informasi berikutnya. Warga kampung sentra Bakpia di Ngampilan, Kota Yogyakarta kembali menggelar tradisi tahunan Bakpia Day. Kirap gunungan yang berisi ribuan butir bakpia ini berlangsung semarak dan antusias diikuti oleh warga masyarakat meski di bawah guyuran hujan yang deras.
Di bawah guyuran hujan deras, prosesi kirap gunungan ribuan butir bakpia tetap berlangsung meriah dan semarak di Kampung Sentra Bakpia, Ngampilan Kota Yogyakarta Sabtu sore. Bergodo yang mengawal arah-arahan gunungan berisi ribuan butir bakpia tetap khidmat dan berbaris rapi. Sesampainya di lokasi titik akhir, dua gunungan berisi ribuan butir bakpia ini selanjutnya langsung diperebutkan warga masyarakat sekitar yang juga sebelumnya ikut mengarak gunungan berkeliling kampung. Meski harus berbasah-basahan di tengah guyuran hujan, warga mengaku sangat bersemangat mengikuti perayaan bakpia DIY yang selalu rutin digelar setiap tahun. Gimana Bu? Setiap tahun ikut ya Bu ya? Ikut rebutan juga ya? Berharap jaga olahraga masyarakat sama pengusaha kolaborasi satu kampung membuat bakpia sehingga sebagai alat betul. Orang tahu bakpia memang patuh Ngampilan, bukan malahnya, kemarin tambahan saja. Perayaan bakpia DIY yang telah berjalan 12 kali ini sengaja terus digelar selain sebagai wujud syukur, juga untuk terus mempopulerkan Kampung Ngampilan sebagai sentra bakpia. Selain kirap, acara bakpia DIY kali ini juga dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni budaya dari perwakilan RW sebagai bukti bahwa tradisi tetap relevan di tengah arus modernisasi. Agung, RBTV. Menginginkan mengambil bisa diambil. Ya, masih banyak informasi yang bisa Anda saksikan di Kabar Jogja. Selengkapnya usai jeda kami kembali. Berikan ke sebelah kanan, angkat bola menuju Nafri dengan kepalanya dan oh, serangan kali kita saksikan bola Sergio sebuah umpan. Dan apa yang terjadi kali ini? Masuk gol! Henti jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang keselamatan. Jika menemukan korban atau orang tidak sadarkan diri, 1. Amankan diri, pasien, dan lingkungan. 2. Cek respon dengan memanggil dan menepuk bahu korban. 3. Jika korban tidak sadarkan diri, panggil bantuan. 4. Lakukan pijat jantung segera. Lakukan pijat jantung yang benar. Posisikan diri Anda berlutut di samping korban. Posisikan tangan menganyam menempel pada dada korban. Lakukan pijat jantung secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Hentikan tindakan apabila terdapat respon orang yang lebih ahli tiba atau penolong kelelahan. Bayangkan dunia di mana sampah tidak lagi mencemari bumi kita. Kita bisa memulai dari rumah. Ayo, pilah sampah kita. Dengan memisahkan sampah, kita memberikan kesempatan kedua bagi lingkungan kita.
sampah yang terpilah dengan baik dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk lebih peduli dan beraksi. Bersama kita bisa, mulai dari sekarang. Link, eratkan persaudaraan. Dipersembahkan oleh Anda masih terhubung bersama kami dalam Kabar Jogja. Para pelaku usaha di Kabupaten Kulon Progo keluhkan kenaikan harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg. Kenaikan ini membuat biaya operasional otomatis meningkat, sedangkan tarif harga jual tetap lantaran takut dagangannya sepi. Pasca naiknya harga eceran tertinggi atau HET pada gas LPG 3 kg yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat masyarakat maupun pelaku usaha makanan mengeluh. Kenaikan HET ini yang sebelumnya Rp15.500 kini menjadi Rp18.000. Salah satu pelaku usaha kuliner di Alun-Alun Wates, Dwi Purwanti, yang mengeluh atas kebijakan tersebut. Pasalnya harga tabung gas 3 kg yang ia biasa beli dengan harga Rp20.000 kini naik menjadi Rp22.000. Wagiem, pelaku usaha warung Tegal, mengaku harus membayar ekstra untuk mendapat gas 3 kg. Untuk sebulan saja ia dapat menghabiskan gas 3 kg sebanyak 30 buah. Namun demikian ia tak dapat menaikkan harga dagangannya lantaran sudah mentok dan merasa iba terhadap pembeli. Saya kan rakyat kecil, tiap hari pakainya gas kecil itu. Ya, kalau bisa ya turunkan lah. Emang harganya dari berapa naik? Dari berapa? Dari 20 saya beli, kemarin beli 22.000. Itu beli di mana, Bu? Di warung. Di warung biasa? Ya. Biasa warung yang sama pun sebelumnya 20.000. Ya. Oh, sejak kapan itu? Udah 2 minggu lebih lah, Mas, 1 bulanan ini. Terus dampaknya apa, Bu, bagi pedagang? Nah, kan dagangnya lagi sepi, jadi kan untuk beli itu kan susah. Mau naikin target itu yang pelanggan itu kan kasihan, kalau dinaikkan harganya, lalu ini sakit. Dilema berarti gitu ya? Iya, dilema. Ini kan sebagai usaha, Bu, kalau Bu sebagai rumah tangga ngaruh juga kan? Ya ngaruh, harga gasnya mahal. Bagas, RBTV. Untuk menambah tingkat keselamatan masyarakat, PT KAI dalam beberapa waktu terakhir menutup akses perlintasan sebidang. Namun demikian, PT KAI juga membangun fasilitas jembatan penyeberangan orang untuk melintasi rel bagi pejalan kaki, seperti yang sedang dipersiapkan di Kabupaten Kulon Progo. Jalur perlintasan langsung atau JPL sebidang antara jalur rel kereta api dan jalan raya pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 banyak dilakukan penutupan. Seperti di Kabupaten Kulon Progo, PT KAI menutup akses JPL 685 atau biasa disebut Tetek Wetan di Kapanewon Wates, Kulon Progo. Penutupan JPL tersebut telah dilakukan 2 tahun yang lalu. Untuk mengurangi potensi resiko kecelakaan, setiap JPL paling tidak berjarak lebih dari 800 meter. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan fasilitas dengan membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO tepat di atas ex-JPL 685 Tetek Wetan. Meski masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung 2025 mendatang, fasilitas ini menjadi kontribusi dan tanggung jawab atas sinergi antara PT KAI dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan keselamatan bertransportasi. Dari perkeretaapian sendiri mempunyai aturan bahwa perlintasan sebidang tidak diperbolehkan jarak satu dengan yang lainnya
kurang dari 800 meter. Nah, padahal perlintasan di Wates tersebut yang wetan dengan barat itu kurang dari 800 meter. Sudah seyogyanya harus ditutup salah satu untuk menjamin keselamatan semuanya, keselamatan pengguna jalan maupun keselamatan perjalanan kereta api. Otomatis dengan ditutupnya perlintasan sebidang, faktor keselamatan akan menjadi cukup tinggi karena potensi risiko terjadi kecelakaan sudah berkurang. Dan masyarakat akan menyesuaikan melalui perlintasan sebidang yang saat ini masih dibuka. Sedangkan di titik perlintasan wetan Wates tersebut sekarang dijadikan JPO. Yang diperbolehkan lewat situ adalah mobilitas masyarakat yang berjalan kaki tentunya. Kalau untuk masyarakat yang berkendara bisa menggunakan yang sisi sebelah barat. JPO ini kan JPO-nya kan berproses bangunan karena JPO ini kan pembangunannya tidak selesai di tahun ini aja, sekarang persiapan tahun berikutnya juga ada ya kan, targetnya 2025 ini kan bisa kita. Sinergi ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga terwujud kondisi selamat perjalanan kereta api dan selamat pengguna jalan raya. Bagas, RBTV. Sebuah usaha pengolah sampah plastik di Sardono Harjo Ngaglik Sleman kini semakin besar karena mendapat sentuhan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLN. Jenis usaha ini mendapat dukungan dari PLN, salah satunya karena menjawab isu lingkungan pengelolaan sampah di perkotaan. Inilah serpihan sampah plastik yang sudah dibuat berukuran kecil dan dikelompokkan sesuai warnanya. Dari sampah plastik tutup botol seperti ini akhirnya menjadi produk yang memiliki nilai manfaat dan banyak disukai konsumen dari sejumlah negara. Sejumlah produk ini dapat dipesan dan dilihat di Pest Lab Workshop Manufaktur yang berlokasi di Sardono Harjo Ngaglik Sleman. Usaha pengolahan sampah plastik ini dipilih oleh PLN karena jenis usaha yang menjadi solusi masalah lingkungan, yakni pengolahan sampah. Manajer Komunikasi dan TJSL di PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa Tengah, Irfan Saputra menjelaskan, bentuk dukungan yang diberikan kepada Pest Lab berupa alat produksi, peningkatan kapasitas listrik, dan perbaikan workshop dengan nilai total Rp300 juta. Nilai yang kami berikan untuk totalnya adalah sekitar 300 juta ya. Kami berikan dalam bentuk peralatan kerja, kemudian peningkatan kapasitas listriknya karena peralatan tersebut menggunakan peralatan listrik. Kemudian kami juga mencoba memperbaiki workshopnya karena tempat kerja dari Pest Lab sendiri awalnya memang mungkin kalau kami lihat dari sisi K3-nya masih kurang. Kami coba membuat tempat yang lebih nyaman untuk mereka mengolah sampah, untuk memproduksi barang-barang yang lebih baik lagi, tapi K3-nya juga bisa terjaga. CEO Pest Lab Rifki Guantara mengaku sejak mendapat program TJSL PLN, Pest Lab mengalami peningkatan produksi dan bisa menambah sumber daya manusia. Sebelumnya dari kapasitas produksi kami hanya mampu mengolah sekitar 20 kilo per hari. Kemudian dengan adanya program TJSL dari PLN ini, alhamdulillah kami dapat meningkatkan kapasitas produksi kami menjadi 200 sampai 300 kilo per harinya. Kemudian karena kapasitas produksi kita naik, otomatis omset kita juga ikut meningkat. Nah, peningkatan omset ini dirasa cukup signifikan, sekitar lebih dari 500% dari sebelum kita menjalankan program oleh PLN. Selain memenuhi permintaan dari konsumen yang ada di Indonesia, Pest Lab juga mengirim produknya hingga Inggris dan Jerman. Saat ini aktivitas yang dijalankan Pest Lab tidak hanya pengolahan sampah plastik, namun juga sejumlah workshop dan pelatihan untuk menularkan teknik pengolahan sampah ke daerah lain. Tim Kabar Jogja RBTV melaporkan. Kembali kami akan jeda terlebih dahulu, Anda jangan kemana-mana, Kabar Jogja segera kembali untuk Anda. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv.
dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Hanya di RBTV. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara. Apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas, 30 menit ke depan akan kita berikan untuk menemani aktivitas pagi Anda, Kabar Jogja, setiap hari pukul 6:30 pagi, hanya di RBTV. Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Pengen tahu film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV asli Jogja. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kabar Jogja. Nelayan di pantai pesisir selatan Kulon Progo berhenti melakukan aktivitas melaut lantaran hembusan angin kencang dan gelombang ombak yang cukup tinggi. Terpaan angin kencang dan gelombang tinggi di Pantai Congot, Temon, Kulon Progo membuat para nelayan pada kawasan tersebut berhenti melaut. Tinggi gelombang akhir-akhir ini diperkirakan mencapai 1 hingga 4 meter. Sejak 4 hari terakhir, aktivitas nelayan terhenti akibat fenomena alam ini. Hal tersebut terjadi lantaran hembusan angin yang cukup kencang sekaligus perubahan cuaca yang dinilai ekstrim. Di saat nelayan berhenti melaut, saat ini merupakan musimnya ikan bawal laut yang memiliki harga jual relatif stabil. Nelayan di kawasan tersebut pasrah dan terpaksa menganggur akibat tidak ada pekerjaan sampingan selain melaut. Gelombang diperkirakan 1 hingga 4 meter di wilayah pantai selatan Kulon Progo. Untuk aktivitas nelayan beberapa hari ini memang tidak melaut, ya, dikarenakan tinggi gelombang tersebut juga sangat berbahaya untuk nelayan.
Informasi untuk gelombang tinggi masih diperkirakan 2 hingga 3 hari ke depan cuaca. Sementara ini kondisi gelombang laut yang kurang mendukung, jadi kurang bersahabat ini. Untuk sementara kami ya libur, dan dalam libur itu ya karena kami memang hanya nelayan, ya terpaksa untuk sementara belum ada pekerjaan. Jadi ini kalau nelayan libur, kami memang menganggur, Pak. Udah berapa hari Bapak nggak melaut? Yang total ini hari keempat, Pak. Selain faktor cuaca, kondisi kebersihan laut juga kerap mengganggu aktivitas nelayan di tengah laut. Pasalnya beraneka macam sampah kerap terjerat di jaring yang mereka tebar. Yang paling parah, tak jarang terdapat terumbu karang yang nyangkut sehingga merusak jaring yang menjadi peralatan utama untuk melaut. Bagas, RBTV. Saudara, meski sebagian besar wilayah di Kabupaten Gunung Kidul adalah perbukitan kars, namun siapa sangka lahan tandus di bumi Handayani ini menjelma menjadi kebun durian premium yang produktif. Berkat ketekunan dan inovasi, daerah yang dikenal dengan kondisi tanah kurang subur ini berhasil menghasilkan durian berkualitas tinggi. Hampir sebagian wilayah Gunung Kidul merupakan kawasan perbukitan kars yang menjadikan wilayah ini terlihat tandus dan gersang di permukaan tanahnya. Namun siapa sangka di balik kondisi ini seorang Jaya Mulia warga Kapanewon Gedangsari Gunung Kidul berhasil menyulap lahan tandus menjadi perkebunan durian dengan air yang minim. Bahkan durian yang dikembangkan bukanlah durian lokal seperti pada umumnya, namun durian premium yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti durian duri hitam, durian musangking dari Malaysia, super tembaga dari Bangka, dan durian bawor. Jaya mengisahkan 7 tahun silam ia mendapatkan inspirasi menanam durian premium awalnya dari seorang dokter yang kebetulan bertugas di wilayahnya. Dengan tekad yang bulat, meski air untuk menyiram tanaman susah didapat, ia mulai menanam 20 bibit pohon dengan ketinggian 1,5 meter di pekarangan rumahnya. Selain itu, ia juga membuat sumur dangkal di pinggir sungai untuk mengairi tanaman duriannya. 5 tahun kemudian, satu persatu pohon yang ditanamnya berhasil berbuah hingga saat ini. Untuk penjualan durian, Jaya mengaku hanya melalui online dan pemesanan kebanyakan berasal dari sejumlah kota di Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya, Jawa Barat dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp300.000 per kilogram. Setelah berhasil dengan penanaman pertama sejak 2 tahun lalu, Jaya kembali menanam 50 bibit durian premium sebagai pengembangan kebun duriannya. Di sini air memang susah, tapi kan kita bisa mendapatkan air sedikit-sedikit. Untuk air saya menggunakan sumur dangkal buatan sendiri, karena di sini PDAM belum masuk, jadi menggunakan sumur dangkal, pengairnya begitu. Dan terbukti di Gedangsari ini 5 tahun sudah mulai belajar berbuah. Bupati Gunung Kidul Heri Susanto mengapresiasi hasil yang dicapai oleh salah satu warganya ini, di mana telah berhasil berkebun durian premium yang memiliki nilai ekonomi tinggi di lahan tandus. Yang selama ini orang banyak menganggap bahwa Kabupaten Gunung Kidul salah satu wilayah yang cukup gersang, sulit tumbuh pohon, tapi pada hari ini kita melihat langsung salah satu komoditas durian premium yang sangat luar biasa. Buahnya sangat bagus, dan bahkan ini pola panennya pun juga bisa didesain sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya. Bahkan ada yang 1 tahun bisa 2 atau bahkan 3 kali ya Mas Jaya. Ini nanti bisa direplikasi di banyak tempat di Kabupaten Gunung Kidul. Agung Kristiono, RBTV. Sebuah aksi menarik ditunjukkan oleh sejumlah personil dari Ditbinmas Polda DIY saat berkunjung ke KBTK Serawung Bocah di Kasihan, Bantul. Mereka menyampaikan edukasi tentang keselamatan diri menggunakan boneka untuk menarik perhatian anak-anak di lembaga pendidikan ini. Inilah aksi kompol Estikoma di hadapan anak-anak KBTK Serawung Bocah di Sumberan, Taman Tirto Kasihan, Bantul. Kompol Estikoma bersama sejumlah personel dari
Ditpinmas Polda DIY berhasil menarik perhatian anak-anak saat memberikan edukasi tentang keselamatan diri dan Kamtibmas. Dengan sebuah boneka bernama Bisma, anak-anak lebih mudah memahami pesan yang disampaikan karena disampaikan dengan pembawaan yang lucu dan menghibur. Estikoma menyampaikan ide untuk melakukan edukasi menggunakan boneka dikarenakan perubahan fokus yang cepat pada anak usia dini. Dengan boneka dan teknik suara yang lucu, maka fokus anak-anak lebih bisa bertahan lebih lama. Untuk tema hari ini memang kita memberikan tema yang sederhana, namun ini bisa memberikan pelajaran buat anak-anak bahwa ada bagian tubuh kita yang menjadi milik pribadi kita yang tidak bisa disentuh orang. Dan dengan tema ini tentunya kita berharap anak-anak memahami hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan dirinya dan bagaimana mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Nuwuningsi, Kepala Sekolah KBTK Serawung Bocah, menyambut baik kedatangan tim dari Polda DIY untuk memberikan edukasi dan menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak. Dengan edukasi sejak dini, maka anak-anak bisa memahami dan bermanfaat saat bertambah usianya. Tidak hanya sebatas mengenalkan karakter yang baik, tapi juga kesan-pesan yang ini sangat penting untuk anak-anak peroleh itu. Misalnya terkait dengan menjaga keselamatan diri, bagaimana anak-anak mengimplementasikan sejak dini untuk biar mereka memiliki kesadaran berlalu lintas yang baik, yang aman, itu bisa diperoleh oleh anak. Delhi, RBTV. Dan demikian tadi informasi kami dalam Kabar Jogja kali ini. Nantikan update berikutnya esok pagi di jam yang sama tentunya hanya di RBTV Asli Jogja. Saya Sudewi mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan salam Kabar Jogja.